Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan membacakan yakni tentang kesesatan para pengingkar sunnah. Di dalam buku ini, yakni buku Kedudukan Sunnah Rasulullah SAW dalam Islam, buah karya dari Syekh Nasruddin Al-Albani, di halaman 42, beliau ada menyebutkan yakni kesesatan para pengingkar sunnah, yakni orang yang merasa cukup dengan Al-Quran dan merasa tidak membutuhkan As-Sunnah. Di antara hal yang memprihatinkan dan patut disesali adalah adanya sebagian mufassir atau ahli tafsir dan penulis-penulis pada masa sekarang ini yang berpendapat membolehkan dua contoh terakhir di atas, yaitu membolehkan memakan binatang buas serta mengenakan sutra dan emas, karena hanya bersandar dengan Al-Quran semata. Bahkan dewasa ini telah dijumpai suatu kelompok yang menamakan dirinya dengan Qur'aniyun, di mana mereka menafsirkan Al-Quran semata-mata menggunakan hawa nafsu dan akal mereka tanpa menggunakan sunnah-sunnah yang sahihah. Bagi mereka, as-sunnah hanyalah sebagai pengikut hawa nafsu. Apabila sesuai dengan hawa nafsunya, mereka akan berpegang dengannya. Sedangkan yang tidak sesuai dengan mereka buang ke belakang punggung mereka. Nabi SAW telah mengisyaratkan tentang mereka dalam sebuah hadis yang sahih. Salah seorang dari kalian benar-benar akan menjumpai seseorang yang sedang duduk di singgasananya, kemudian datang urusanku kepadanya dari apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larang. Lalu dia berkata, saya tidak tahu itu. Semua yang kami dapatkan di dalam kitab Allah, itulah yang kami ikuti. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam riwayat lain dia berkata, apa-apa yang kami dapati di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang haram, maka kami mengharamkannya. Kemudian Nabi SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya, dalam kurung hadis bersamanya. Dan dalam riwayat yang lain lagi Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah adalah seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan termasuk hal yang memprihatinkan dan patut disesalkan pula, bahwa ada sebagian pemuka yang menulis buku tentang syariat dan akidah Islam, kemudian menyebutkan dalam muqaddimahnya bahwa dia menyusun kitab tersebut tanpa rujukan lain selain Al-Quran. Hadis sahih di atas menunjukkan secara tegas bahwa syariat Islam bukanlah Al-Quran saja, melainkan Al-Quran dan As-Sunnah. Barang siapa yang hanya berpegang dengan salah satunya, berarti dia tidak berpegang dengan satu pun dari keduanya. Karena masing-masing dari keduanya memerintahkan untuk berpegang teguh dengan yang lain. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa mentaati Rasul, berarti dia mentaati Allah. An-Nisa ayat 80. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka demi Rabbmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tidaklah patut laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab ayat 36. Juga firman Allah Subhanahu wa taala,
wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Surah Al-Asr ayat 7. Sehubungan dengan ayat yang terakhir ini, ada kejadian yang cukup menakjubkan saya, yakni yang tercantum dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita pernah mendatangi beliau kemudian berkata kepadanya, "Andakah yang mengatakan bahwa Allah melaknat namisot atau wanita yang mencabut alis, mutanamisot, wanita yang dicabut alisnya, dan wasimat, wanita yang mentato?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Ya, benar." Lalu perempuan tadi melanjutkan, "Saya telah membaca kitabullah dari awal sampai akhir, namun saya tidak menemukan apa yang Anda katakan." Maka Ibnu Mas'ud menjawab, "Kalau saudari benar-benar membacanya, tentulah saudari akan menemukannya. Tidakkah saudari membaca ayat, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang disampaikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah." Surah Al-Asr ayat 7. Perempuan tadi menjawab, "Ya, saya membacanya." Ibnu Mas'ud melanjutkannya, "Dan saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu namisati, Allah melaknat an-namisat," dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Demikianlah pembacaan buku kita kali ini. Semoga bermanfaat.